Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sahabatku, saudaraku, di pemimpin kita semua. Pemimpin kita semua, bukan pemimpin para pendukungnya atau para supportnya, tim support, ya kan sponsornya, atau pemimpin para cukong-cukongnya, ya kan. Sudah kita coba sesuai dengan janji saya tadi, kita coba membahas tentang politik. Kita mencoba dulu dari ini dia yang lagi-lagi viral ini lagi nih, masih itu aja undang-undang ITE, undang-undang ITE. Nah, sebentar kita selesaikan dulu undang-undang ITE ya. Kita bahas dulu ini yang kejadian yang ada salah satu, termasuk ya orang kaya lah, orang kaya yang aktif juga di media sosial, yang sana sini selalu memposting kekayaannya, ya kan. Kok bisa dapat vaksin COVID? Bukan vaksinnya yang salah, suratnya ini, yang keluarkan surat ini salah. Kok ngasih dia? Bukannya dia kan bukan tenaga medis, dia kan masyarakat biasa sama dengan yang kita semua. Cuman ya mungkin mereka itu, dia itu kaya, duitnya banyak, jadi semuanya bisa. Nah, ini contoh, ini salah satu contoh yang teguran keras. Kok bisa menyalahgunakan izin atau surat semudah itu? Siapa yang catat, siapa yang keluarkan, siapa yang tanda tangan, harusnya itu yang diselidikin. Ini sama halnya, perlahan kita berantas masalah korupsi. Nah, ini kan korupsi karena kenapa? Dia kan menghasilkan duit, dibayar. Kolusi, nepotisme dulu, ingat dulu jamnya sebelum reformasi, pas waktu reformasinya pintar gencar KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ini kadang susah juga sih. Kadang kita mau bicara, takutnya sudah bicara, ada yang ya biasa, orang-orang oknum-oknum ya kan, yang cari muka, yang cari mungkin dengan cari upeti lah, cari apa ya, cari proyek-proyek lah, ya kan. Dari situ dia cari proyek, dia cari kita punya sedikit aja terpleset, kita punya omongan, langsung dilaporkan polisi. Aduh, kasian juga loh bapak polisi. Kadang jujur, saya pribadi bisa bisa melihat bapak-bapak polisi, bapak aparat, penegak hukum itu kadang tidak tega dia. Tapi ya namanya suatu apa ya, kerjaan tugas memang sih itu harus dan wajib. Setiap ada laporan masyarakat ditindaklanjutin. Cuman kita lihat juga dulu kasusnya gimana. Kalau memang tidak bisa, bukan tidak bisa sih, kalau memang tidak apa ya, tidak terlalu akurat atau gimana, sampai-sampai kena pasal undang-undang ITE, ujaran kebencian, ya kan, itu ndak usah ditindaklanjutin. Paling enggak ya diadakan mediasi. Karena kenapa? Segala sesuatu permasalahan ada jalan keluarnya, tanpa harus menghukum, mempidanakan, sel, kurungan penjara sekian tahun. Yang perlu itu ditindak tegas. Para maling itu kan tindakan kriminal nyata, telak, biarpun siapa, hajar gitu loh. Itu kami selaku masyarakat biasa inginkan kayak gitu. Jangan masyarakat biasa menyuarakan aspirasinya, mengeluarkan ide-idenya, mengkritik pemerintah, disalahkan, ditegur apa, diancam dengan undang-undang ITE. Itu kan suatu kritik dari kami. Kritik dalam arti kata membangun kebersamaan, bukan memfitnah atau menghujat secara pribadi, tapi secara jabatan. Ingat, secara jabatan, mengeluarkan suatu pendapat atau mengkritik pemerintah itu yang hal wajar. Siapa lagi kalau bukan kami semua itu ya, jarang lurus ya, yang orang-orang lurus lah ya, jalannya lurus. Kadang orang itu mengkritik gimana, mencari kesalahan tidak penting yang gimana, biasa cari-cari muka. Kalau kami semua ini, mungkin para aktivis, teman-teman yang lain, saudara yang lain tuh yang sering protes itu memang telak dari dalam, dari lubuk hati gitu loh.
bukan karena bayaran. Tapi ya, apa daya, tangan tak sampai, apa daya, kami tidak mampu dengan mereka dibanding mereka-mereka yang punya kenalan, punya backingan hebat. Mereka melapor, kita lanjutin. Pikiran kami yang melaporkan yang orang-orang yang telak pelanggaran didiamkan. Jangan takut kalian bertindak, hajar. Mau siapa di belakangnya, hajar. Namanya penegak hukum. Hukum itu harusnya tegak semuanya ke seluruh rakyat Indonesia, bukan hukum hanya berlaku ke para yang tidak dukung pemerintah. Sekarang tidak ada lagi tidak dukung. Sudah. Ini juga sih sebenarnya terjadi karena ajaran atau mungkin ya suatu acuan mungkin dari beberapa politikus atau anggota-anggota dewan yang sudah menjabat pemerintahan saling siku kiri siku kanan menjilat atas demi suatu kekuasaan. Jadi kadang mau disamakan, begitu masyarakat biasa atau aktivis pengkritik yang menyuarakan suaranya, yang mengeluarkan pendapatnya, dikiranya kami tidak dukung pemerintah. Kami loh sudah bilang berapa kali ya kan, khususnya ya saya pribadi dengan beberapa sahabat-sahabat saya, kita sudah ingat ini 2019 sudah berakhir, sudah sah Bapak Presiden Joko Widodo dengan Bapak Insinyur Joko Widodo dengan Bapak Kiai Ma'ruf Amin, Bapak Kai ya kan. Jadi nggak ada lagi sudah nyatanya Pak Prabowo Sandi, Pak Prabowo sama Pak Sandi ya kan, Sandiaga Uno. Sudah, Prabowo Sandi sudah masuk di kabinet. Sudah. Tolong juga Bapak Prabowo dan Bapak Sandi, kalian jangan diam. Bergabung sudah di kabinetnya Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kalian berdua jangan diam. Pendukung-pendukung kalian selama ini yang tanpa bayaran, tanpa gimana mengkritik, diproses, dihukum, kalian tidak bela. Harusnya kalian bela dong. Mana hati nurani kalian? Selama ini sudah dibantuin loh. Jangan pada saat cari suara aja kalian anuin masyarakat semua. Tolonglah, sudahlah, enggak usah lagi gimana. Pokoknya intinya tuh lihat kritikan-kritikan atau masukan dari masyarakat yang mana yang anggap bagus itu. Tapi jangan itu ya, karena yang bagus atau tegurannya keras, pedas, itu yang kalian carikan masalah biar ditangkap. Ini yang melapor ini yang kadang ini yang bikin muyak juga ini. Saya mau tanya nih, gimana tindak lanjutnya Abu Janda Permadi Arya? Didiamkan kan? Karena kenapa? Dekat sama penguasa. Telak loh, dia sendiri yang ngomong loh. Dia dibayar. Jadi tidak ada lagi kata istilah tidak dibayar. Dia sendiri ngomong. Ya sudah, suruh cabut omongannya atau suruh minta maaf di media. Kalau yang tidak, tapi dia berani ngomong kok bahwa dia dibayar. Besar loh bayarannya. Tapi yang tidak dibayar itulah mendapat posisi komisaris-komisaris di BUMN. Enak betul. Badan usaha milik negara. Iya, ini milik negara, bukan milik nenekmu. Bukan milik nenek moyangmu yang seenaknya aja kamu angkat sana sini. Ini juga masukan buat pemerintah. Pasanglah atau tempatkanlah seseorang di mana pada bidangnya, pada skillnya, bukan karena kedekatan, bukan karena istilah siapa dekat dia dapat. Kadang duduk di suatu jabatan tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak loh. Nggak usah jauh-jauh lah kita melihat para anggota dewan. Ini juga anggota dewan ini tidak lagi dari anggota dewan. Karena kenapa? Beliau kan wakil kami, wakil rakyat. Wajar kami protes. Kalian terpilih, itulah makanya jangan sampai ada istilah kalian terpilih semua duduk di dewan karena uang, tapi otak dan kemampuan tidak ada. Berdebat aja, adu argumentasi aja, nggak bisa ngapa-ngapain, disuruh aja orasi pada saat masih menjabat, masih caleg.
Saya pernah eh apa ya, membuat daftar list nama-nama siapa nih caleg-caleg. Kan pada saat itu diadakan ada demo tentang kritik ke pemerintah, bertepatan dengan masa-masa kampanye. Saya ngomong di grup, ayo para calon wakil rakyat, di sini kami mau lihat gimana kemampuan kalian, intelektual kalian. Coba ayo isi list di bawah ini, siapa yang bisa orasi di depan orang banyak. Hanya 1-2 orang aja yang tulis nama, yang lain dadah. Sampai saya tulis namaku di terakhir, kolom urutan terakhir. Nama saya yang terakhir, siap orasi. Saya bukan caleg, tapi ya bisalah kita beradu argumentasi dengan caleg-caleg, beradu kemampuan intelektual. Walaupun kami bukan siapa-siapa, tapi insya Allah akan menjadi yang luar biasa. Kami bisa buktikan kok. Nanti ada video selanjutnya lah, bertahap lah. Kami akan buka, sama sekali tidak ada sumbangan dari pemerintah. Kami bisa kok. Nah, kenapa? Kemauan kami, kemauan teman-teman kami. Kalian harusnya malu ini, para pejabat ini. Saya buka sedikit ya. Bangun panti asuhan, 1 rupiah pun tidak ada dari pemerintah. Harusnya di situ kalian buka mata kalian. Wakil masyarakat biasa aja bisa membangun panti. Kalian para pejabat, para konglomerat mana? Karena kenapa? Kalian kan cuma mikirkan dunia dan dunia. Kalian tidak mikirkan akhirat nanti. Itu saya buka dulu, sedikit aja saya buka. Nantilah kita bahas di topik berikutnya, di season berikutnya ya kan. Karena kenapa satu persatu kita bahas, biar juga sahabatku semua yang nonton di sini kan mengamati, melihat. Tapi jangan lupa dulu komen, ya kan, subscribe dan share kemanapun. Subscribe di bawah ini. Tetap tegakkan kebenaran. Jangan takut menyuarakan keadilan. Jangan takut menyuarakan kebenaran. Karena kita cari sekarang kan keadilan betul adil. Kacau. Kadang sih, ya itu susahnya sih sebenarnya. Kami mengeluarkan suatu unek-unek kami, pendapat kami, suara kami di media sosial diancam dengan undang-undang ITE. Kami diskusi, kami gimana? Nggak ada solusinya, dari jalan keluarnya susah ditemuin. Boro-boro mau ibarat duduk bareng, minta baru aja masuk surat audiensi sama wakil rakyat, anggota dewan susahnya minta ampun. Turun kami ke jalan, dibenturkan dengan aparat. Ini kasihan loh. Aparat itu bukan musuh kami. Aparat itu bapak-bapak kami, saudara-saudara kami juga. Jangan kalian benturkan terus sama aparat. Mereka serba salah. Nggak menjalankan tugas, menjalankan. Dia berpikir tidak semuanya loh. Ini cuma oknum-oknum aja ya. Nah ini juga kadang kita pemirsa, biar sedikit meluruskan, jangan membawa suatu course atau instansinya tapi oknum yang berbuat. Karena nama itu nggak ada yang salah, orangnya yang salah, ya kan. Jadi biar enak lurus. Takutnya nih ada lagi yang nyarikan selah omonganku, ya kan, dijadikannya lagi suatu pelaporan, delik aduan, ujaran kebencian, memprovokasi. Aduh, sudahlah. Intinya sekarang kita bersatu demi kebaikan, kita bersatu demi kedamaian, kita bersatu demi kenyamanan, dan kita bersatu demi kesejahteraan masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuman sekelompok atau para pendukungnya. Nah itu, oke. Nanti kita lanjut lagi, ngupas lagi apalagi yang kita harus angkat. Langsung kita angkat kemarin-kemarin masalah undang-undang ITE. Oh iya,
Mumpun nih, ingat nih. Eh, ini sih masukan buat Bapak Presiden. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden kita semua, pemimpin kita semua. Sudah Pak, tidak usah dulu Pak masalah-masalah infrastruktur Pak. Karena disitulah letaknya Pak, banyak korupsi. Tidak menutup kemungkinan 50% sampai 60% Pak terjadi korupsi. Kalian mikirkan dulu lah Pak, perekonomian yang gimana ya kan. Bilangnya Indonesia jaya dengan hasil bumi, kaya dengan hasil bumi. Tapi apa? Indonesia kaya dengan para cukong. Sudahlah, capek juga karena mikir kayak gini. Bukan apanya. Seharusnya yang bersih, yang mempunyai kapasitas atau mempunyai andil itu di DPR. Tapi kita susah sih. Susah buat ketemu anggota dewan, susah. Itulah para perwakilan rakyat, tolong dengarkan suara kami, aspirasi kami. Kalian jangan takut berdebat, berargumentasi dengan pemerintah jika itu bukan buat seluruh rakyat Indonesia dan bukan buat mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi mensejahterakan para ya sekeliling-keliling atau sekelompok saja. Ingat loh ya, usia, ingat loh ya, dunia cuma tempat persinggahan, akhirat selamanya. Ingat itu, jangan terlena dengan dunia. Oke, itu aja mungkin dulu pemirsa, sahabatku semua, sahabat pemimpin kita semua. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Oke, makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia semua. Oke, tetap jaya. NKRI harga mati.